Salam jumpa kembali adik-adik misioner. Saya dari KKI Keuskupan Surabaya. Nama saya Suster Renarda. Hari ini akan mengajak adik-adik untuk merenungkan misteri Jumat Agung. Dalam masa Prapaskah selama 40 hari, umat Katolik berpuasa. Kita diajak untuk retret agung oleh gereja. Kita merenungkan betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Di samping belakang saya ada salib. Adik-adik sekalian, kalau melihat salib, apa yang bergema dalam pikiran atau hati kalian? Ah, itu Tuhan kita Yesus Kristus, suster. Betul. Oh, itu adalah siapa ya, suster ya? Oh, salib bagi saya itu adalah lambang keselamatan. Oh, salib itu adalah lambang kesengsaraan dan kekuatan. Nah, setiap pendapat kalian tidak ada yang salah. Pada kali ini, marilah kita renungkan kisah sengsara Tuhan Yesus dari rumah Pilatus sampai puncak Golgota. Kita lihat peristiwa yang terjadi di rumah Pilatus. Orang-orang Farisi membawa Yesus ke hadapan Pilatus dengan tuduhan bahwa Yesus adalah orang yang memucat Allah, orang yang tidak mentaati peraturan. Namun dalam sidangnya Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun dia menuruti kemauan orang-orang Farisi yang ingin menyalibkan Yesus. Pernahkah dalam hidup kita juga sebagai seorang Farisi menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan menyalahkan orang lain? Cobalah kita sebagai anak-anak misioner berani jujur, berani mengakui kesalahan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Mungkin kita kadang-kadang takut untuk jujur. Takut kalau dimarahi. Takut kalau ditolak. Nah, kalau kita sebagai anak-anak misioner, yaitu anak-anak Allah sendiri, kita harus berani mengakui dengan jujur kesalahan kita. Apapun konsekuensinya. Setiap kali kita jujur, kita berpihak kepada Tuhan yang memberi hidup kita. Yang kedua, kita melihat dalam diri Pilatus. Pilatus sebetulnya tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Namun karena desakan orang-orang Farisi dan orang-orang di sekitarnya, maka dia menjatuhi hukuman mati. Karena ingin diterima dalam masyarakat. Pernahkah dalam hidup kita, saya tahu bahwa teman-teman itu adalah masa usia berkelompok. Entah itu kelompok bermain, kelompok bersepeda, mungkin kelompok untuk nongkrong. Kadang-kadang kita tidak melihat, kita berbuat sesuatu sesuai dengan kelompok kita. Kadang-kadang kalau kelompok kita itu bagus, membawa kita ke hal-hal yang positif. Tetapi kalau kelompok kita itu adalah misalnya ngajak rokokan, kemudian mengajak tawuran. Kalau tidak tawur nanti dibilang banci, suster. Kalau tidak merokok juga dibilang banci oleh kelompok saya. Maka saya ikut begitu, agar saya diterima di kelompok kita. Apakah kita sebagai anak-anak Allah menjadi kelompok yang begitu? Kita harus berani mewartakan kebenaran. Kita nggak salah kok masuk dalam kelompok bermain, asalkan itu membawa kita ke hal-hal yang positif, tidak menjauhkan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita berani mewartakan kebenaran, kita berani menjadikan diri kita yang menyerupakan anak-anak Allah, saya yakin Anda tetap akan diterima dalam kelompok Anda. Berikutnya kita melihat tokoh Bunda Maria. Bunda Maria dalam
kisah sengsara Yesus dalam melaksanakan karya selamatan, ia berperan besar. Mulai dari mengandung Yesus, dia seorang perawan, mengandung anak Allah, sampai di puncak Golgota. Bunda Maria selalu setia mendampingi Yesus. Nah, dalam jalan salib setiap hari Jumat, masa puasa, tentu kita diajak merenungkan Bunda Maria juga. Bunda yang selalu setia. Apakah kita juga setia kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung? Kurang beruntung dalam arti apa? Mungkin dijauhkan oleh orang, dibenci orang, mungkin dia tidak pinter atau apa sehingga banyak orang menjauhnya. Apakah kita tetap setia mendampingi teman-teman kita, tetap berteman-teman dengan teman kita yang dipandang tidak menguntungkan kepada orang lain? Nah, kita semua diajak untuk setia, bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang secitra dengan Allah. Sehingga kita beranikah kita sebagai misionaris untuk selalu setia kepada saudari-saudari kita yang dianggap kurang baik, kurang beruntung. Beranikah kita tetap berteman? Seharusnya harus tetap berani. Kemudian berikutnya kita melihat Yesus. Yesus yang begitu hebat dalam penderitaan, dia tidak pernah mengeluh. Dan bukan karena karena cintanya yang begitu besar, ia rela menderita dan menebus dosa-dosa kita, agar kita selamat. Teman-teman yang terkasih, beranikah kita dengan cinta yang besar untuk selalu setia dalam perutusan kita, seperti Yesus diutus Bapanya untuk menyelamatkan manusia, sehingga kerajaan Allah semakin tersebar. Kita sebagai seorang misionaris harus mewartakan Yesus yang telah bangkit, dan kita harus tetap setia dan jujur, berani untuk mewartakan karya keselamatan. Marilah kita selalu merenungkan sengsara Yesus, menjadikan kekuatan kita sebagai seorang misionaris, berani mati untuk diri dan memberi hidup bagi sesama.